Kalau Anda pikir Anda sedang sendirian, kalau Anda pikir Anda tidak memiliki kemampuan, ingat Allah yang menyertai kita dan Allah yang memberikan persediaan surga bagi kita. Bahwa Tuhan memiliki apa ya? Jalan untuk supaya kita apa? Maju ke depan. Baik, sahabat, ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang kedua. Tadinya saya pikir saya akan membahas sampai ketiga, tapi mungkin saya pikir kita akan bahas sampai poin kedua. About moving forward. Bagaimana kita apa ya? Kita akan dapat apa? Bergerak ke depan, maju ke depan. Oke? Maju ke depan. Ada satu masalah yang seringkali terjadi. Ya, yang seringkali terjadi pada saat kita menjadi semakin tua. Pada saat kita semakin tua, seringkali, tidak selalu, seringkali kita dapat menghadapi apa yang disebut dengan istilah medisnya dementia. We face what the medical people used to say about dementia. Dementia adalah satu kondisi yang menjadi payung dari yang orang-orang yang Alzheimer dan lain sebagainya, yaitu orang-orang tua kita yang kehilangan apa ya? Kuasa untuk berpikir, kuasa untuk mengingat, kuasa untuk berbicara, bahkan konsentrasi. Ini sangat-sangat apa ya? It's very, very sad. Sangat-sangat menyedihkan. Ya. Jadi, apa yang harus dilakukan? Ya. Dan banyak para ahli menyatakan, there are so many experts saying that whenever you talk to the older people that have early onset of dementia, pada saat kita berbicara dengan orang-orang tua kita yang memiliki masalah yang mengarah kepada dementia, pikirkanlah poin-poin dalam kehidupan mereka yang sangat signifikan. Point to the most significant events in their life. Jadi, biarlah mereka itu, apa yang biasanya orang tua kita bicarakan, apa yang orang tua kita biasa pikirkan, atau yang biasa mereka ceritakan. Ya, we know. Pada saat orang-orang tua pada umumnya, they like to reflect back. Mereka like to, untuk apa? Merefleksikan kembali kehidupan mereka sebelumnya. Jadi, pada saat mereka berbicara tentang kehidupan mereka sebelumnya, Anda sudah melihat pattern, you will see the pattern of what they normally talk about. Apa yang mereka biasanya apa? Katakan, ya. Waktu mereka kawin, waktu mereka punya anak, when they got married, when they have children. Pada saat ada poin tertentu, ada satu titik tertentu dalam sejarah yang biasanya mereka sangat apa? Sukai. They like it most to talk about. So, keep talking about that. If possible, ask them to what? To write it down. So, fokus kepada peristiwa tersebut, bicarakan tentang peristiwa tersebut, poin-poin, titik-titik dari kehidupan mereka. Dan kalau bisa, Anda apa? Rekam waktu mereka bicara, dan biar mereka nonton kembali apa yang mereka apa ya? Apa yang mereka apa? Kisahkan, nyatakan. So, you keep reminding them about significant events in their life. Ya. Jadi ingat, ini pelajaran untuk kita semua ya. Jadi kalau saya sudah tua, Anda sudah tahu Anda harus buat apa ya. Kapan pendeta rantung ke Ethiopia? Tanya-tanya lah. Kapan pendeta rantung di Fisdak? Kasih ingat apa kita? Ya. Remind me. Ya. Remind me. Kapan ketemu dengan ibu pendeta? Itu pasti apa? Ada titik-titik tertentu. Yang mana kita akan apa? Akan ingat. Jadi tolong bantu orang tua Anda. Saya tahu ada di antara kita yang orang tua sudah hampir 80-an tahun. Ya, 80 tahun. Bantu mereka untuk mengingat titik-titik itu. Jadi Anda catat. Pada saat mereka bicara, catat titik-titik tersebut. Lalu keep talking about that events in their life. Di dalam Alkitab, itulah yang Tuhan ingin terjadi. Pada saat ini kita akan melihat 3 titik. 3 titik dalam sejarah umat-umat Tuhan. Three events in the life of God's people that were so significant, yang sangat-sangat signifikan. Kita melihat 3 titik ini. 3 titik itu berhubungan dengan adanya batu yang didirikan. Batu yang apa? Menjadi satu sebagai satu tanda. Mari kita lihat titik yang pertama. Batu yang pertama. Kita tahu kisah
pada Yakub ya. Yakub sudah dijanjikan. Jacob was to be the promised son to continue with the blessing of Abraham. Dia yang akan meneruskan berkat daripada Abraham. Lalu kita tahu apa yang terjadi kemudian. Wow, this is a very common story ya about Jacob. About Jacob, very very common story. Dia kemudian apa? Dia menipu ayahnya, dia tipu kakaknya, dia tipu ayahnya. Ibunya bercollaborated. He deceived his father, he deceived his brother, and collaborated with his mother to deceive. And then finally he ran away. He ran away. He got the blessing, but he ran away because his brother Esau wanted to kill him. He was alone when he ran away. He was cut from his family. Dia sendirian, terpisah dari anggota keluarganya. Dan most of all, he felt, dia secara lebih spesifik merasa bahwa Tuhan sudah tidak lagi bersama dengan dia. Ya? Tuhan tidak lagi bersama dengan dia. Jadi, sampailah dia suatu tempat, dia bermalam di situ, matahari telah terbenam. Kejadian 28 ayat 11, you can read in Genesis 28:11. Ya. Ia mengambil sebuah apa? Sebuah apa yang diambil? Batu yang terletak di tempat itu, dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Batu, oke? Ada satu batu yang menjadi bantalnya. A stone that became his pillow. A stone became his pillow. Lalu kemudian apa yang terjadi malam itu? We know the story. That night he dreamed. Ya. Dia bermimpi. Dia melihat ada apa? Tangga yang sampai ke surga. A ladder reached to heaven. And there the angels of God ascending and what? Descending. Dari tempat dia. Malaikat itu bukan dari surga turun. The angels did not come down from heaven. But the angel was with him. Many times when we feel lonely, pada saat kita merasa sepi, kita pikir Tuhan ada di sama-sama dengan kita ya. We feel that there is no presence of God with us. Kita pikir tidak ada kehadiran Allah, tidak ada kehadiran ilahi di samping kita. But the truth is, if you look at this, the angels itu apa? Untuk bahasa Indonesianya, malaikat-malaikat Allah turun apa? Turun naik di tangga itu. Tapi sesungguhnya malaikat-malaikat itu dikatakan apa? Naik, turun. Jadi malaikat-malaikat itu ada bersama dengan dia. The angels was with him. The angels went up to God and then back. But the angels initially was with him. Ya. Dalam keadaan sedih, dalam kesendiriannya, dia pikir tidak ada yang menemani dia, ada malaikat surga di samping dia. Ya. Ada malaikat surga di samping dia. Ya. So God gave him a dream that told him that he was not alone. Jadi Tuhan memberikan kepadanya satu pernyataan, you are not alone. Kamu tidak apa? You are not alone. You are not sendirian. Kamu tidak sendirian. Ya, kamu tidak sendirian. Lalu, ya, jadi ada tangga. Lalu kemudian Tuhan berkata kepadanya, akulah Allah Abraham. Ya, dalam mimpi tersebut, akulah Allah Abraham. Ya, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. So when he was alone, he felt like God has forgotten about him. Tuhan sudah lupakan dia. Tapi Tuhan bilang, aku tidak lupa. I do not forget my promise to Abraham about you. Dia tidak dilupakan. Janji Tuhan kepadanya tidak dilupakan. Janji Tuhan tidak dilupakan. Dia akan terus mendapatkan berkat-berkat dari surga. Lalu kemudian pagi itu, keesokan harinya, Kejadian 28 ayat 18, keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang sama. Batu yang menjadi bantalnya itu, menjadi alas kepala, dan mendirikan batu itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ya, sekarang dia menyadari bahwa ada kehadiran surga. Bukan hanya malaikat yang ada di samping dia yang naik turun, tetapi Allah yang ada di mana? Allah yang ada di situ. The very presence of God. He thought that God has somehow done with him. Dia pikir Tuhan sudah gak mau lagi dengan dia. But God will always be with him. Tuhan lalu mau bersama-sama dengan dia. Tuhan itu lebih dekat kepadanya pada saat dia merasa kesepian. Pada saat kita seringkali ya, whenever we feel lonely, we feel like we have no friends, we have no God beside us. In the most situation like that, lonely situation, the presence of God will never be more than real to us.
lebih nyata. Kehadiran Allah itu apa? Lebih nyata. Ya. So God still with him. And in the morning he set up the stone and poured oil in it. Ya. Kenapa? Apa artinya batu ini? What is the meaning of this stone for Jacob? Apa arti batu ini buat Yakub? Apa artinya? Ya. Kehadiran apa? Kehadiran Allah. The presence of God. This is sebagai satu tanda. Batu itu menjadi satu tanda kehadiran Allah pada saat dia merasa apa? Sendirian. Whenever he feels separated, God has given him the assurance of his presence. Ya. So inilah ya. Dia katakan tempat tersebut pada saat dia bangun ya sebelum ayat ke-17 in the verse 17. He said, this is the house of God. Dia bilang katakan ini, tempat ini adalah rumah Tuhan. Ini adalah the gate of heaven, pintu gerbang surga. Tuhan yang hadir selalu dalam kehidupan. Ya. Jadi poin yang pertama yang dapat kita lihat bahwa batu melambangkan apa? Untuk satu peringatan. To remember God's presence to restore us. Dia sudah pikir, aduh dia sudah anak yang terhilang. Dia sudah tidak ada apa-apanya lagi. Tapi di sini kita lihat bagaimana Allah memulihkan dia. Mari kita lihat ke kisah yang kedua. Batu yang kedua. Let's go to the second stone. Kita lihat bagaimana dalam kitab Joshua 3 ayat 1. Ya. Ya, kita lihat dalam kitab Joshua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai apa ya? Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Oke? Sebelum mereka menyeberang sungai apa? Yordan. Ini sudah berapa kali mereka berada di tempat itu? How many times have they been in this place before they close? Kita mudah tulus betul sekali. 2 kali. Kenapa? Apa yang pertama kali dulu terjadi sebelumnya? Mereka ketakutan. When was that? Kurang lebih 40 tahun lalu. 40 years before. Kurang lebih, approximately 40, bukan kurang lebih, memang 40 years. 40 tahun lalu, they were in the same spot. Mereka sudah ada di tempat yang sama. They were about to cross the Jordan. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? What happened? Why didn't they cross the Jordan River 40 years ago? Because they doubted. Yeah. They doubted. They sent 12 spies. Two of them is Joshua and who? Caleb. Joshua dan Caleb sebagai bagian dari 12 spy yang 40 hari mereka masuk, mereka melihat apa? Waduh, subur sekali, so fertile, the ground so fertile, and they brought big grapes. Mereka bawa apa? Anggur yang besar. Lalu Joshua dengan Caleb bilang, now is the time for us to attack. Inilah saatnya bagi kita untuk masuk. But the 10 spies say, oh, bukan hanya grape-nya besar, the people in the land were big. They are so big. And we are so small. We are like grasshopper. Kita bagaikan apa? Belalang. Kita kecil sekali. Yang mana orang-orang dengar? Itu saja yang 10 ya. Majority speak louder ya. Lalu kemudian, karena mereka merasa mereka tidak bisa mengalahkan raksasa, walaupun mereka bisa memiliki Tuhan yang besar, they discouraged and they did not go in. For 40 days they went inside. For 40 years they keep wandering again. Mereka bilang, let us go back. Jadi waktu mereka hendak masuk ke tanah Kanan, yang 10 spy katakan, let us go back to Egypt. And then other people also say the same thing. Orang-orang katakan juga, kenapa kami dibawa ke tempat ini? Kenapa kami harus mati di tempat ini? Di dalam Bilangan 14 ya. Mereka menangis dan minta kalau lebih baik untuk pergi kembali ke Mesir. Minta kembali ya, karena mereka minta kembali, Tuhan kasih mereka apa ya? Tuhan kasih mereka kembali. Tetapi sekarang untuk kali kedua mereka juga berada di satu tempat yang sama. In the first place, they face a testing to their faith and they failed. Yang kedua, kira-kira apa yang akan mereka hadapi? Bangsa yang besar, raksasa yang besar, itu yang mereka takuti. Apa kira-kira yang akan mereka alami pada saat ini ya? Mereka akan menyeberangi ya. Sebelum mereka menyeberang, lalu Joshua 14 apa?
pada saat itu yang mereka hadapi bukan lagi raksasa yang dikasih tahu oleh orang-orang the other 10 spies. Not only what the testimony of the 10 spies, but now they can see the mighty Jordan River. Okay? The mighty Jordan. Now, if you go to Jordan now, maybe it's not that big anymore, ya. Ya mungkin karena sudah semakin kering, ya sudah dialihkan untuk irigasi. Jordan River itu paling cuman sebesar gereja kita ini saja, lebarnya itu. Lebarnya Jordan River itu. Kecil sekali. Jadi kayak creek ya, tempat orang berenang. Tapi at that time, Jordan River itu cukup apa? Lebih lebar. And pada saat-saat tertentu, especially at this time, it was after apa? Musim apa? Sudah musim menuai, artinya itu yang sudah musim apa ya? Salju-salju itu dari atas itu sudah meleleh semua, dan sekarang ini adalah waktu banjir. Banjir. This is the time when the flood came down from the mountains and then the Jordan River became overflows. And this is what the Bible says. Yeah. So they were about to enter, and then this is what it says, ya. As those who bore the ark, because Tuhan katakan, oke, kalian akan menyeberang sungai Yordan. Bawa dulu imam-imam yang mengangkat apa? Tabut perjanjian. Apa ini tabut perjanjian ini? Tabut perjanjian itu biasanya ditaruh di mana itu? The Ark of the Covenant. Where do they normally put the Ark of the Covenant? Di sanctuary. Di mana di sanctuary? In the sanctuary. Di Ka'bah Tuhan. Di mana di Ka'bah Tuhan itu ditempatkan? The most holy place. Di tempat yang maha apa ya? Kudus. Kenapa? Apa arti daripada tabut perjanjian ini? The Ark. Ini menandakan kehadiran siapa? Allah. Jadi pada saat Tuhan Allah ada dalam the Ark of the Covenant, maka pada saat mereka turun, apa yang terjadi? Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke tanah Yordan, ayat 15 ya. Dan para imam mengangkat tabut itu, mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, dan dikatakan apa? Sungai Yordan itu sebak, overflow, sebak, sampai meluap sepanjang tepinya selama musim apa? Selama musim menuai. Tapi pada saat imam itu menginjakkan kaki, when the priest entered the Jordan River, the water which came down from the upstream stood still. Berhentilah air itu apa? Mengalir. Yang dari hulu melonjak menjadi apa? Bendungan. It became a heap, became a dam. Very far away at Adam, the city that is beside Zaratan, so that the water that went down into the sea of the Araba, the salt sea, the Dead Sea, were cut off and the people crossed over opposite Jericho. Anda tahu pada saat itu damnya itu apa? Dari Araba sampai ke Laut Mati, itu kurang lebih jaraknya itu 18 mil. Saat ini, ya kota yang orang-orang ahli-ahli dapati tentang kota Adam itu, sampai ke Laut Mati itu 18 mil. Jadi 18 mil itu air itu sudah apa? Dibendung. Sudah dibendung. Ya. Jadi itu menjadi bendungan yang cukup besar di 18 mil. Jadi ada terbuka lebar di depan apa? Terbuka lebar. So, it was a very far away at Adam. So the waters that went down into the sea of the Araba, the salt sea, failed and were cut off, and the people crossed over opposite Jordan. Jadi terputus. Airnya sangat apa? Terputus 18 mil. Lahan apa? Then the priest, tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian itu tetap berdiri di tanah yang kering, di tengah-tengah sungai Yordan. Lalu bangsa Israel menyeberang ke tanah yang kering, sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi apa? Menyeberangi Yordan. Amin. Praise the Lord. Pada saat mereka, bangsa itu melihat, wow, it was so flooded. Ada banjir badang. Ya, the water come overflow. What is now the difference between the people for the second time with the first time? Apa bedanya? Apa bedanya orang-orang di 40 tahun sebelumnya dan sekarang? 40 tahun sesudahnya. Bedanya orang 40 tahun lalu tidak percaya. Tetapi orang-orang sekarang ini apa? Go for it. Kenapa? Kenapa mereka percaya? Apakah itu orang-orang yang sama? Are they the same people? No. Apa yang terjadi dengan orang-orang di 40 tahun yang lalu? Mati semua ya. Satu generasi sudah apa ya? Mati semua. Jadi mereka sekarang percaya. Mereka melihat, they have seen the great and mighty Jordan River overflow, but they believe. They just keep quiet.
And they just see. They just let the priest. Mereka biarkan imam masuk lebih dahulu ke air. Pada saat imam itu, airnya itu belum terbuka waktu imam itu apa? Berjalan. Baru terbuka pada saat kaki imam itu menginjak air. When the priest step on the water, and that is the time when the water was parted. 18 miles. 18 miles. Ya. 18 miles. Berhenti. Jauh sekali ya. Only when you make your first step. And the people just look. Oh, wow. And then they crossed. And they crossed. Well, praise the Lord. Yeah? When there seems to be no way, God makes the way. And God wanted to remember this event. Yeah? And verse 4, chapter 4, 1 to 2. When the whole nation had finished crossing the Jordan, the Lord said to Joshua, choose 12 men among the people, one from each tribe. Setelah semua menyeberangi, Yosua katakan, pilihlah dari bangsa itu 12 orang, setiap dari tiap-tiap suku, and tell them to take up what? 12 orang ini untuk bikin apa? Perintahkan untuk mengangkat 12 batu dari sini. Dari tengah-tengah mana? Sungai Yordan. Dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang, dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Berapa batu? 12 batu. So Joshua called together the 12 men he had appointed from Israel, one from each tribe. Dia panggil 12 orang itu dari setiap-tiap suku, dan berkata kepada mereka, Joshua berkata kepada mereka, Joshua said to them, menyeberanglah di depan tabut Allah ke tengah-tengah sungai Yordan, dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas apa? Bahumu menurut bilangan suku apa? Suku Israel. To serve as what? Untuk apa batu itu? Untuk menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Event in the midst of you. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu? Ya. Apa artinya? Waktu batu-batu itu menandakan apa? Remember the time when we had no idea where we are going, when God made a way, when there seems to be no way. Ya. Jadi itu dia, memorial. Kemudian di satu tanda. And verse 7. Tell them. Kalau untuk apa kalau kita bicara kepada anak-anak kita? Haruslah kamu katakan pada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di tengah tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi peringatan bagi orang-orang Israel untuk apa? Selama-lamanya. Di kisah yang kedua, batu itu mengingatkan tentang apa? To remember God's providence. Kesanggupan-kesanggupan Tuhan. Persediaan-persediaan Tuhan. Kemampuan Tuhan untuk memimpin kita. Kemampuan untuk memimpin kita. Kalau yang pertama, Yakub, batunya Yakub mengingat tentang apa? Kehadiran Tuhan. Sekarang mengingat kemampuan Tuhan. Oke? Kemampuan Tuhan yang membuat kita apa? Dapat terus berjalan. Nah, bagaimana kedua hal ini? The presence of God, the providence of God, yang dapat membantu kita untuk apa? Untuk moving forward. How can we move forward with God's presence and providence? Well, seringkali kita berada dalam satu situasi seperti Yakub ya. Many times we feel separated from God. It's hopeless situation. Ya. Seperti Yakub. Mana sahabat-sahabat kita? Nggak ada orang-orang. Ya. Mungkin seperti kayak Jane pikir, mana aduh, nggak ada lagi mama, nggak ada lagi Annette, ya. Tempat gitu. Ya. Jadi seemingly that there is no way for us to keep moving forward. Okay? To keep moving forward. And kira-kira kita tidak mempunyai kemampuan. Aduh, bagaimana saya? Saya tidak punya surat. I don't have the kesanggupan. Persediaan. I don't have work. Saya nggak punya surat, masa depan saya sukar, masa depannya agak suram. Ya. Kalau Anda pikir Anda sedang sendirian, kalau Anda pikir Anda tidak memiliki kemampuan, ingat Allah yang menyertai kita dan Allah yang memberikan persediaan surga bagi kita. Ya. Jadi pada saat kita merasa kita sudah coba option kita, A, B, C,
dari satu lawyer ke lawyer lain dalam masalah imigrasi kita. There seems to be no way. Ingatlah Joshua's stone. Batu Yosua yang mengatakan bahwa Tuhan memiliki apa ya? Jalan. Untuk supaya kita apa? Maju ke depan. Yang ketiga. Ya. Cerita yang ketiga. Kembali kita akan melihat batu yang ketiga. Mari kita lanjut lagi. Pergi lagi ke cerita yang ketiga. Ya. Kalau Anda membuka sekarang kitab 1 Samuel pasal yang ke-7. 1 Samuel 7 berbicara tentang seorang nabi, seorang imam kecil, muda, bukan kecil lagi ya. Samuel tadinya kecil. Samuel was a small boy when priest Eli got the help from Samuel in the temple. Ya. And now Samuel was the spiritual leader. Priest Eli has died, Imam Eli sudah mati, lalu Samuel menjadi spiritual leader. Tapi hanya menjadi seorang imam, belum sebagai seorang pemimpin bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel dipimpin oleh seorang imam, tetapi walaupun Samuel orang yang faithful, even though Samuel is a faithful one, but the people of God, they were not faithful. Mereka berbakti menurut orang-orang Kanaan. So that's why we read in 1 Samuel 7 verse 2 ya. 1 Samuel 7 verse 2. 1 Samuel 7 ayat 2 dikatakan, sejak saat itu tabut itu tinggal di Kiryat Yerim. So it was that the ark remained in Kiryat Yerim a long time. Berapa lama? Ditinggalkan di Kiryat Yerim 20 apa? Tahun. Apa yang terjadi sebelumnya? Ingat kisahnya? You remember the story? What happened to the tabut? Oke, direbut oleh siapa? Orang Filistin, bangsa Israel. Ingat waktu Imam Eli masih hidup, orang Israel berperang dengan orang Filistin, lalu anak-anaknya Imam Eli, siapa namanya? Saya nggak akan pernah lupa ya, karena orang sebut saya itu salah satu dari mereka itu ya. Hofni dan apa ya? Pinehas. Ya. Hofni dan Pinehas, dia kepintarannya dia suruh apa? Bawa itu tabut, karena siapa yang mau kalahkan kita kalau ada tabut? Tapi tetap aja kalah, ya, karena Tuhan biarkan. So they were defeated, and the Philistine took the ark of the covenant, took the ark, the same ark in the second stone. Ya. Lalu ditaruhlah itu di Ka'bah orang-orang Filistin. But what happened in the Philistines temple? Jatuhlah satu-satu itu dewa-dewanya Filistin. Sampai orang Filistin bilang, aduh, jangan di sinilah kalah kita punya Tuhan. Our God is defeated by this God of Israelite. Lalu mereka kirimlah ke kiri, kirim ke kanan, ujung-ujungnya dia berhenti di mana? Kiryat Yearim. Muncul di situ 20 tahun. 20 tahun. Dan sesudah 20 tahun itu, seluruh kaum Israel mengeluh kepada Tuhan. Kenapa mereka mengeluh? Mereka mengeluh, why they are lamented after the Lord. Ya. Kenapa? Karena mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Tidak ada kehadiran Tuhan, tidak ada apa? Tidak ada berkat. Mereka mengalami masalah demi masalah, demi masalah. Mereka berbakti kepada ilah-ilah lain. They worship other idols. But yet at the same time, they do not receive the blessing of God. And so they face hardship in their life. They feel terrible in their life. Mereka, we don't want this life. Oh, so verse 3, ayat ketiga. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian. Jika kamu berbalik, if you are returning to the Lord with all your heart, then rid yourself of the foreign God. Kamu jauhkan daripadamu para Allah asing, dari para Asitoret, dari tengah-tengahmu, dan tunjukkan hatimu. Commit yourself to the Lord and serve Him only. Dan beribadalah hanya kepadanya. Maka Ia akan melepaskan kamu dari tangan apa? Dari tangan orang Filistin. Apa yang Samuel katakan? What was he saying? Basically he was saying, return to God. He has been trying to return to you. Allah selalu ingin mencoba untuk berbalik, untuk berada bersama-sama dengan kamu. But you do not want to return to God. So please return to Him. Ya. Dan apa artinya berbalik kepada Tuhan? Apa artinya saudara dan saya berbalik kepada Tuhan? Apa artinya bertobat secara praktikal? Ya. Kalau kita sadar, apa yang kita lakukan sebagai orang yang bertobat, orang yang sadar? Ya. Rid yourself of the foreign God. Jauhkanlah ilah-ilah yang ada pada dirimu. Ya. Jauhkanlah ilah-ilah yang ada pada dirimu.
In other words, revival. So returning to the Lord means repentance or revival. Jadi Tuhan mau mereka berbalik kepada Tuhan, tapi secara praktikal, berbalik kepada Tuhan means, returning to God means you say yes to God and no to other things. Kepada ilah-ilah lain, ya. Kepada idols. Put away the idols. Put away the things that are not belongs to God. Did they listen to Samuel? Apa mereka mendengar apa yang dimintakan oleh Samuel? Yes. Yeah. So the Israelites, verse 4. Kemudian orang-orang Israel menjauhkan para Baal dan para Asitoret dan beribadah hanya kepada apa? Tuhan. Itu Baal-Baal itu apa misalnya? Yang kalau Yesus katakan, jangan kamu apa ya? Jangan kamu apa? Yesus katakan. Jesus said, do not worship God and what? Mammon. Jangan berbakti kepada Tuhan dan kepada apa ya? Uang. Ya. Jangan berbakti, jangan mengidolakan apa? Uang. Sepenuh hati artinya hanya kepada apa? Tuhan. Worshiping only God. Really pursue, kejar. Yang kita kejar itu bukan uang, bukan posisi, bukan kesenangan duniawi. Yang kita kejar hanyalah apa ya? Tuhan. And so, ayat 6. Lalu setelah itu berkumpullah mereka di Misbah. Mereka menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Seperti Yakub, taruh minyak, mereka juga apa? Mencurahkannya di hadapan, menimba air dan mencurahkannya di hadapan Tuhan, yang menandakan mereka itu apa? Seperti dibaptis kembali gitu ya. Dibersihkan kembali. They were like rebaptized at that time. Bukan itu saja, mereka juga berpuasa pada hari itu dan berkata di sana. What did they say? We have sinned against the Lord. Kami telah apa? Berdosa kepada Tuhan. Mengadakan pengakuan iman. Lord, we want to be renewed. We want to be rebaptized. Kami mau menjadi manusia yang baru, Tuhan. Lalu kemudian Samuel menjadi apa? Hakim, menjadi pemimpin di antara mereka di Misbah. Jadi inilah, this was the time of revival. They repented, and now they are restored to God. And Samuel became the leader. Mereka bertobat, dibalikkan kepada Tuhan. Samuel menjadi pemimpin mereka, bukan lagi mereka menjadi pemimpin menurut keinginan hati mereka. Jadi mereka berkumpul. They gathered together. Mereka berkumpul di Misbah. Tapi ingat, mereka itu masih di bawah apa? Ancaman orang apa? Filistin. Pada saat mereka berkumpul, apa yang orang Filistin pikir? Wah, mau memberontak mereka ini ya. They will rebel against us. They want to attack us. So when the people of God gathered in revival, when the people of God gathered to worship the true God, the enemy came. Ayat 7. Ketika didengar orang Filistin bahwa orang Israel telah berkumpul di Misbah, majulah raja kota-kota orang Filistin mendatangi orang Israel. Serta didengar orang Israel demikian, maka ketakutanlah mereka terhadap orang Filistin. Jadi pada saat mereka berkumpul, when they gather, the enemy also what? Gathered to attack them. Yeah. The Philistine came up to attack them. Datang untuk apa? Menyerang mereka. Mereka ketakutan. And verse 8, in verse 8, 1 Samuel 7 verse 8. So the children of Israel said to Samuel, maka kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti. Do not cease to cry out to the Lord our God for us, that he may save us from the hand of the what? Of the Philistine. Tahukah Anda? Don't you know that when you try to worship God fully, to surrender your life fully to God, that is the time when the enemy will attack you more. Pada saat kita mau berbalik, bertobat, menyembah Tuhan, itulah saat yang paling hebat dari setan untuk menyerang kita. Oke? Paling hebat, ya. Paling hebat untuk menyerang kita. The old enemy will attack us. Itulah sebabnya pada saat kita mau berbalik kepada Tuhan, when we disabat maybe, Lord, thank you Lord, I don't want to do this again, I don't want to do that again, I want to repent, I want to submit to you. Pada saat Anda keluar gereja, itu serangan setan itu 7 kali lipat. Remember the story of Jesus ya, perumpamaan Yesus pada saat rumah kosong, setan keluar, lalu kemudian didapati rumah itu kosong, apa yang terjadi? Dia panggil lagi berapa setan? 7 setan yang lebih ganas untuk masuk.
untuk menyerang, ya. Jadi itulah sebabnya mereka katakan kepada Samuel, do not cease. Jangan apa? Jangan berhenti berseru bagi kami. Jangan berhenti. Ya. Jangan berhenti. Untuk apa? Untuk berseru bagi. Jangan berhenti untuk bekerja. Jangan berhenti untuk terus-menerus dekat dengan apa? Dekat dengan Tuhan. Pada saat kita mencoba untuk bertobat, Tuhan kirim sahabat-sahabat dulu, tapi dulu mereka cuma bilang, oke, kalau mau bikin ini, bikin itu, setengah-setengah kita bayar. Tapi sekarang mereka katakan, no problem, let me pay for you, everything you want. Waduh, lebih menarik tawaran setan itu. Ya, to do the past again, to do the bad things like in the past. Ya. When we try to revive our spiritual life, the old enemy will come nagging to return us back to our old condition. Kepada kondisi-kondisi kita yang lalu. Kita sudah bilang, Tuhan, I want to be closer to you. I want to go to church every Sabbath. I want to worship you every night in our Sabbath school lesson. I want to study my Bible. I want to pray. I want to share about you. Tapi pada saat itulah, maka tawaran-tawaran itu dari apa? Dari musuh itu begitu hebat. Sekolah Sabat kita katakan apa ya? Carilah dahulu apa? Tuhan, tapi kita pikir, aduh, betul Tuhan ya. Pelajaran Sekolah Sabat bagus sekali minggu ini. Ya, the Sabbath school lesson very good for this week. Ya. Control our spending. Oh, thank you Lord for the message. Thank you that we will not be spending for something that is not necessary. Yeah, something that necessary. But when we finish with that commitment, pada saat kita selesai dengan komitmen tentang menjaga pengeluaran kita, justru pada saat Anda buka Facebook, waduh itu sepatu dan tas-tas itu lebih mengkilat, saudara, yang dipromosikan di Facebook. Lebih menarik daripada sebelumnya itu dia mengkilat, tapi ini lebih mengkilat. Lebih mengkilat. Lebih menarik. Ya. Bukan hanya sepatu itu di Facebook, sepatu, tas, mobil, dan lain lebih mengkilat. Kupon-kupon yang untuk diskon itu lebih banyak datang. Lebih banyak datang. Aduh Tuhan. Nah, dulu enggak begini waktu sebelum bertobat, kuponnya jarang-jarang. Sekarang kuponnya lebih apa ya? Lebih banyak. Do not cease to cry out. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Sesudah itu, ayat 9. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu, ya, a suckling lamb, yang small lamb, still breastfeeding the mother's lamb, ya, and sacrifice it as a whole burnt offering to the Lord. He cried out to the Lord. Dia kembali berdoa. Jadi jangan pernah berdoa kalau Anda bertobat. If you repented, if you want to return to God, and you pray about it, don't stop praying. Keep praying. Keep crying out to the Lord. And the Lord, dikatakan apa? Answered him. Bagaimana caranya Allah menjawab? How did the Lord answer him? What did God do? What did God do? Samuel verse 10. While Samuel was sacrificing the burnt offering. Sementara Samuel apa? Mempersembahkan korban bakaran itu, majulah orang Filistin berperang melawan orang Israel. Tapi untuk berperang, ya, majulah untuk berperang. Tetapi pada hari itu, orang Israel belum siap untuk berperang. They are not ready with their weapon. No, not yet. They are still in Mizpah, worshiping. But while they're worshiping, the Philistine came to attack them. But that day, pada hari itu Tuhan mengguntur. That day the Lord thundered. Dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filistin. Dan mengacaukan mereka. Sehingga mereka terpukul kalah oleh orang Israel. Pertama-tama mungkin yang terjadi mereka saling apa? Membunuh, ya. Mereka saling membunuh, lalu kemudian orang-orang apa? Orang-orang Israel kemudian finish up the thing, ya. So, they did not do much, ya. They did not do much. Orang-orang Israel boleh katakan tidak bikin banyak. They did not do much. It was God who was fighting for them. Tuhan yang berperang. God thunders and delivers and give victory against the enemy. Ya. Apakah Anda memiliki musuh-musuh? Do you have enemies that keep coming back to you? Apakah itu kebiasaan-kebiasaan yang buruk? Addiction yang kita miliki? Perasaan-perasaan bersalah yang kita miliki? Perasaan malu yang kita miliki?
things that we thought we could get away, things that we thought that when we pray, one only prayer, dan boom, gone. Semua kesukaan kita tentang dunia itu hilang pada saat kita berdoa. Satu kali dalam berdoa. Satu kali pada saat kita dengar khotbah, dan lain sebagainya. Nah, they will keep coming back, coming back, coming back. Pada saat kita mau bertobat, ingat, musuh itu datang lebih hebat. Ya. Anda tahu bahwa ini ada satu artikel menarik sekali. Bagaimana orang yang kecanduan. People who are addicted to heroin and so on, something like that. And they go for detox or going to rehabilitation. Mereka pergi ke tempat detox atau rehabilitasi. Tapi tahukah Anda bahwa di tempat rehabilitasi itu, bukan hanya di tempat rehabilitasi itu, di luar tempat rehabilitasi, orang-orang yang masuk untuk rehabilitasi, begitu mereka keluar, yang tunggu mereka itu di luar itu pada umumnya apa itu? Drug dealers. Untuk menjatuhkan mereka kembali. That is normal. That is already everywhere. It is known. But now in America, drug dealersnya itu bukan lagi tunggu di luar. Drug dealersnya itu bahkan orang-orang yang berada di dalam apa? Di dalam rehabilitasi tersebut, pusat detox tersebut. Mereka tidak mau Anda sembuh. Jadi mereka itu membantu, bukan berarti mereka jual drugnya di situ ya. Not that they sell the drugs inside, but they make the program will not be successful on you. Mereka tidak mau supaya program itu sukses kepada Anda. Supaya apa? Supaya Anda gagal di tempat ini, and they will refer you go to Florida. From New Jersey, you go to Florida. So this is, my son is caught in the cycle of, we call it patient brokering. Ada broker-broker di dalam rehabilitasi, di dalam detox, yang kalau Anda gagal di satu tempat, mereka bilang, pergi ke tempat lain. Nanti anyway pemerintah yang bisa ada bantuan pemerintah, uang Anda cuma sekian, tapi ada bantuan pemerintah. So you will never ever go out from your addiction. So sad. And that is what the enemy will surely do. Setan gak mau Anda lepas. Setan mau Anda selalu jadi anggota gengnya setan. Dia tidak mau Anda untuk apa? Lari dari perkumpulannya. Lari dari perkumpulannya. But the thing is, we can win not by our own strength. Kecanduan apapun yang kita miliki, sukar kita untuk kalahkan dengan kemampuan kita. Believe me. We can never defeat the enemy by our own strength. Kita tidak bisa mengalahkan kesukaan-kesukaan kita yang dalam kutip berdosa ya. Harus Tuhan yang buat. It is the Lord who need to thunder. Tuhan yang akan apa? Mengguntur dengan bunyi yang hebat ke atas orang Filipina. Hanya dengan kekuatan Tuhan. Hanya dengan kekuatan Tuhan kita bisa menang. Kita bisa diselamatkan. Musuh selalu akan datang, tetapi kita harus biarkan Tuhan. Kita harus selalu apa? Kita harus selalu meminta kepada Tuhan, cry out kepada Tuhan untuk memperoleh kemenangan. So, setelah Tuhan yang bertindak, Tuhan yang mengguntur, dikatakan apa? Ayat ke-11. Then the man of Israel, setelah Tuhan bertindak, tugas kita itu hanya apa? To finish it off. Keluarlah orang-orang Israel dari Mispa, mengejar orang Filistin itu, dan memukul mereka kalah sampai ke hilir Bet-Kar. Setelah musuh kalah, after the enemy was defeated, what happened in verse 12? Then Samuel took a what? Dan Samuel mengambil sebuah batu, dan mendirikannya di antara Mispa dan Yesana. Ia menamainya apa? Ebenezer. Artinya apa? Sampai di sini Tuhan apa? Menolong kita. Saya tidak tahu kenapa kata Ebenezer ini tidak ada dalam lagu ya. Dalam lagu bahasa Indonesia. Tapi bahasa Inggrisnya ada. Count thou fount of every blessing. Dengar itu. Tolonglah aku ya Tuhan, memujikan rahmat-Mu. Itu ayat pertama. Count thou fount. Ayat keduanya, here I raise my Ebenezer. Bahasa Inggrisnya ada. Kata Ebenezer. Bahasa Indonesianya tidak ada. Bahasa Indonesianya hanya arti daripada Ebenezer.
Sampai pada hari ini Tuhan sudah selamatkan. Ya. Bahasa Indonesianya langsung kepada arti daripada Ebenezer. Tapi lagu ini dalam aslinya, Here I raise. Disinilah aku apa? Mendirikan apa? Ebenezerku. Batu pertolongan Tuhan. Here I raise my Ebenezer. Here by thy great help I've come. Itu bahasa Inggrisnya ya. Kenapa kita harus mendirikan batu itu? Ya. Kenapa kita harus mendirikan batu? Karena the Lord has helped us. Why do we have to raise the Ebenezer stone? Because the Lord has helped us. So Samuel set up a stone to remind the people the story of God's past deliverance. That they can keep moving forward in day by day so that they can have victory. Untuk mengingatkan orang bahwa mereka akan terus dapat maju ke depan hari demi hari. Itulah sebabnya acara ibadah kita itu bukan hanya hari Sabat. Kita harus beribadah hari demi hari. Day by day. Day by day. We need God's every day. Oh, begitu banyak lagu ya. Yang hari demi hari. Day by day. Harus kita apa? Diperbaharui. Day by day we need to have revival. Banyak orang-orang yang tadinya di Fisdak, gak tahu kenapa, itu yang mereka katakan ya. People who were once in Fisdak, they say, Neta, when we were at Fisdak, we have a little bit stronger faith than now when we are no longer in Fisdak. Ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Ya. Di Fisdak mungkin mereka bisa memiliki kesempatan yang banyak untuk apa ya? Untuk lebih dekat mungkin dengan Tuhan. Mungkin ya. Bukan mungkin, saya percaya itu ya. Saya percaya. Tetapi pada saat mereka keluar, aduh, beda pendeta. Beda. Kenapa? Misalnya, just for example, di Fisdak we can meet all the way until apa ya? Sunset ya, we can be all the way until sunset. Ke tempat lain, waduh, after sermon, go to the mall, and so on, so forth, and so on. So we need not only hours, but day by day. So this is the song in English, yeah. Here I raise my Ebenezer, here by thy great help I've come, and I hope by thy good pleasure safely to arrive at home. Pada saat Tuhan menolong kita, dengan apa-apa yang Tuhan lakukan, maka kita akan apa? Sampai ke rumah, kita akan dilindungkan. Jesus sought me when a stranger, wandering from the fold of God. Ya, Tuhan apa? Mencari kita pada saat kita menjadi orang asing, keluar dari kungkungan Tuhan ya. He to rescue me from danger, interposed his precious blood. Ada Ebenezernya. Sayang sekali bahasa Indonesianya tidak ada Ebenezernya ya. So the Lord thundered. Allah yang mengguntur, Allah yang memberikan pertolongan, Allah yang memberikan kemenangan. Dan tugas kita hanyalah apa? Cry out. Jangan berhenti untuk apa? Minta kepada Tuhan. Janganlah berhenti berseru kepada Tuhan Allah kita. Ada 3 batu. Batu yang pertama mengingatkan kita tentang Tuhan yang selalu hadir di tengah-tengah kita. Batu yang kedua mengingatkan bahwa Allah memiliki persediaan-persediaan, kemampuan-kemampuan untuk memimpin kita. Batu yang ketiga mengingatkan kita kepada kekuasaan Tuhan dalam menyelamatkan kita. God will save us now. Dia sudah buat di masa yang lalu. Dia sudah buat. And He will do it again and again and again until we arrive home. Tentu saja, ya. Ini pelajaran untuk kita remember, artinya kita mengingat yang ke belakang. Apa bedanya mengingat, jangan melihat ke belakang seperti istri Lot, seperti orang Israel. Apa bedanya dengan Yakub, Yosua, dan Samuel? Mereka disuruh untuk mengingat ke belakang. Apa bedanya? Apa bedanya istri Lot dilarang untuk melihat ke belakang dengan Yakub yang harus melihat ke belakang? Bedanya siapa yang mau kita lihat di belakang itu? Siapa objek itu?
Istri Lot, dia punya mobil, dia punya sepatu, dia punya apa? Dia punya tas. Aduh. Jangan lihat itu. Jangan lihat berkat Tuhan. Lihat Tuhan pemberi berkat. Lihatlah Tuhan pemberi berkat. Lihatlah, bukan situasi. Mungkin kita lihat kepada istri Lot, jangan dilihat penyesalan-penyesalan meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Mungkin kita memiliki penyesalan-penyesalan kita di waktu yang lalu. Aduh, kenapa saya tidak bikin ini? Regrets after regrets, what we have not done in the past. But God wants us to remember Him, not our regrets. God wants us to remember the God of circumstances, not the circumstances that we face. Ellen White katakan kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita akan melupakan cara Tuhan telah memimpin kita. Dan ajarannya dalam apa? Sejarah masa lalu. Look back. Lihat penyertaan Tuhan. Lihat kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Lihat kebutuhan-kebutuhan kita yang Tuhan penuhi. Ya. Pada saat seperti pada saat tidak ada jalan yang dapat kita lalui, tapi Tuhan berikan jalan. Dan lihat keselamatan yang Tuhan berikan, yang akan membawa kita untuk sampai ke rumah. Pada saat kita mengingat masa lalu kita semua, apa yang Tuhan sudah buat bagi kita di masa lalu, kita akan move forward. Kita akan dapat maju ke depan. Saya bawa ini. Apa mungkin kita bisa nyanyi lagu tadi, gantinya lagu